Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian dalam kondisi yang terbaik ya. Ketemu lagi di Jurnal Horor. Kali ini Jurnal Horor akan mengulas sebuah treat horor yang menurut saya semua treat horornya seram banget. Nah, kali ini treat horornya ada di Baca Horor yang berjudul Tanah Wingit 1994. Sebelum masuk ke cerita, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Baca Horor yang sudah mengizinkan saya membawakan cerita terseramnya ini. Dan sebelum masuk ke cerita juga, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih supportnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau share cerita horornya, silahkan kalian kirim, mau format audio atau ditulis, itu bisa dikirim ke Instagramnya Jurnal Horor, dan bisa lewat email juga, nanti di deskripsi linknya dicantumkan ya, sekaligus dengan link dari Baca Horor, cerita horor Tanah Wingit 1994 ini. Kita langsung masuk ke cerita Tanah Wingit 1994. Keadaan memaksa kami untuk tinggal di rumah ini. Rumah yang berdiri di tanah terkutuk yang menyimpan misteri mengerikan di bawahnya. Kain kafan kami sudah disiapkan. Ada misteri mengerikan yang tersembunyi di balik tanah yang terkutuk ini. Sebuah misteri yang membuat mereka tak kasat mata menetap dan tinggal di tanah yang sama dengan kami. Aduh, melalui adu penalti Brazil berhasil memboyong gelar juara dalam turnamen paling bergengsi, Piala Dunia Amerika Serikat tahun 1994, sebuah pertandingan sengit, pertandingan Italia yang juga memiliki sejarah juara. Saat itu, seluruh warga kampung yang menonton di pos ronda riuh merayakan kemenangan Brazil di Piala Dunia tersebut. Mukti, pulang sekarang ya. Ibu mendekatiku dari rumah dan berteriak memintaku untuk pulang. Ya bu, aku membalas menjawabnya. Biarin aja dulu Lastri, senang-senang sebentar kan gak ada salahnya. Paling Mukti jadi bisa ngelupain kejadian minggu lalu, ucap Pak Rohmat, salah satu warga di kampung ini. Kalau waktunya banyak, gak apa-apa Pak Rohmat. Besok kami udah harus berangkat, ujar ibu. Wah, cepet juga ya. Ya sudah, hati-hati. Kalau sempat main-main ke kampung sini lagi ya, ujar Pak Rohmat sambil mengacak-acak rambutku. Ya Pak, teman-teman, pamit dulu ya, teriakku. Ya, kalau sempat mampir, balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir kali Cibubur. Rumah ini sudah kami tempati semenjak aku belum lahir hingga akhirnya aku lulus SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang Bapak bangun di bantaran kali yang sangat besar ini. Kita bener harus pindah bu? Tanyaku. Iya nak, ibu kan udah cerita. Setelah Bapak meninggal kemarin, banyak penagih hutang yang terus datang ke rumah. Bahkan sampai ngancam mau nyelakain kamu dan Gelis, adik kamu, jawab ibu. Bapak meninggal 2 minggu yang lalu. Setelahnya kami kaget, ada banyak penagih hutang yang menagih ke rumah. Mereka bilang Bapak berhutang pada mereka. Tak hanya satu, tapi banyak. Sejujurnya kami tidak pernah tahu kalau Bapak berhutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seorang temannya mengatakan sedang marak modus preman menagih utang pada anggota keluarga yang telah meninggal. Padahal belum tentu mereka berhutang. Tapi satu orang perempuan
dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa untuk melawan mereka? Terus kita kemana, Bu? Kita tinggal di Jawa. Ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana, ucap ibu. Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu Eyang memiliki banyak tanah dan kebun. Namun semuanya sudah dijual dan diwariskan kepada anak-anaknya termasuk pada ibu. Tapi ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tidak mau menempati karena rumah itu cukup jauh dari desa dan tidak jauh bersinggungan dengan hutan. Beruntung ada yang mau beli rumah ini. Uangnya bisa kita pakai untuk infrastruktur dan modal hidup di sana, tanya ibu. Iya, Bu, padahal cuma rumah begini aja ya, balasku. Rumah kami memang bangunan di bantaran kali, tapi bapak dan ibu sudah membangun setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin, namun kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini lebih dari 20 tahun dengan tenang. Sebuah angkutan umum sudah datang sejak tadi pagi. Ini adalah angkutan yang akan membawa kami pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya diberikan kepada pemilik rumah yang baru. Hanya sedikit yang kami bawa menggunakan angkutan umum bercat biru itu yang akan mengantarkan kami ke rumah baru kami. Sudah masuk semua? Tanya Bang Jaki, supir yang akan mengantar kami. Sudah Bang Jaki, tinggal orangnya, kata ibu. Kopi dulu aja, ada gorengan juga, balasku. Bang Jaki pun masuk ke rumah sambil menikmati kopi dan gorengan yang telah dibuat oleh ibu. Sementara itu, ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil. Mukti, sebelum mengikuti ke rumah, tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. Andri? Tanyaku sambil mendekatinya. Ini, kamu bawa ya? Ucap Andri. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang dia berikan padaku. Apaan nih? Bawa aja, aku dapat mimpi gak enak semalam, ucapnya. Andri menceritakan bahwa dia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap sebagai anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka. Tapi sepertinya dia baik-baik saja, jadi tidak mungkin aku meledeknya. Oke, makasih Indri, balasku. Hati-hati ya, sama jagain adik kamu Gendis, ucapnya sambil berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Tak, masih jauh? Tanya Gendis yang sudah merasa tidak nyaman dalam perjalanan. Masih setengah perjalanan lagi nak, tidur lagi aja, jawab ibu. Ini memang pertama kalinya Gendis melalui perjalanan sejauh ini. Sebenarnya aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya sebentar lagi dia sudah masuk sekolah dasar. Tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibu. Menjelang maghrib, kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali. Sebuah rumah yang cukup luas dari rumah lain di desa. Ini rumah yang cukup besar, semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur. Ada sebuah pohon besar di depan rumah, namun pohon itu sudah kering dan sudah tidak terawat.
Saat mobil Bang Jaki terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera mendekati kami. Seorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. "Pak Ngadimin," sambut ibu. "Lastri, bagaimana perjalanannya?" "Lumayan, Pak. Pas lagi panas-panasnya," jawab ibu. "Rumahnya sudah saya bersihkan, tapi ya seadanya. Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya aja. Besok baru beres-beres," ucap Pak Ngadimin. "Halah Pak, sudah ngerepotin, minta dibersihin, malah ngerepotin nginep lagi," balas ibu. Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadimin dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil. Bang Jaki dan Pak Ngadimin pun membantu kami, sementara ibu menyalakan lampu templok yang sudah tersedia di dinding rumah. "Belum ada listrik, Bu?" tanyaku. "Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu, biar nanti dipasang lagi. Paling seminggu sudah nyala," balas ibu. Bang Jaki yang sedari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan ludah. "Bang Jaki, nginep dulu aja, pagi baru pulang. Ada kamar kosong kok," ucap ibu. Enggak. Aku langsung saja habis ini. Mau mampir dulu," ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu berhati-hati dengan rumah ini. "Mbak Lastri, benar yakin mau tinggal di sini?" tanya Bang Jaki. "Ya iyalah Mas, sekarang hanya rumah ini yang bisa kami tinggali," jawab ibu. Setelah membantu kami, Bang Jaki segera pamit. Padahal hari sudah larut malam. Pak Ngadimin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu. Rumah kayu dan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing untukku. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Ada suara dari luar. Setauku rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekati jendela. Aku menoleh ke jendela. Sekelebat terlihat seorang nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek itu berambut putih terurai, berantakan dan kebaya putih. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak bulu kuduku berdiri, tubuhku merinding. Saya tidak berani berjalan keluar jendela untuk memastikan dan memilih untuk mendekati ibu. "Tak, ibu!" teriakku. Aku mencari ibu di kamar. Namun di kamar hanya ada Gendis yang tertidur. "Kenapa Mukti?" teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku berlari menuju dapur menghampiri ibu. "Ada nenek-nenek, Bu. Serem di luar jendela," ucapku. "Nenek-nenek? Malam-malam gini? Jangan ngarang kamu. Kalau capek tidur duluan aja," balas ibu yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan ia gunakan untuk memasak besok. "Iya Mas Mukti, tidur duluan aja, nanti Gendis nyusul," tambah Gendis yang tengah meminum susu yang sepertinya baru saja dibuat oleh ibu. Tunggu. "Gendis, kamu di sini?" tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas Gendis tertidur di kamar. "Iya, minum susu dulu. Habis ini mau tidur, disuruh ibu," balasnya. Aku menelan ludah sambil menoleh ke kamar tempat aku melihat Gendis tertidur tadi. Aku bantuin ibu aja deh,"
Ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan lagi. Apalagi kamar yang lain masih berantakan. Malam itu kami tidur dalam satu kamar. Tapi walaupun lelah, malam itu aku sulit untuk tertidur saat mengingat kejadian tadi. Rumah demit. Memang aneh, tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat baru. Sayangnya, lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali. "Kamu kok berani tinggal di rumah itu?" Wisnu namanya. Dia teman yang baru aku kenal beberapa hari ini. "Emangnya kenapa?" tanyaku. Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. "Ini tak ceritain, biar kamu hati-hati. Tapi jangan bilang aku yang cerita yo," balas Wisnu. Aku semakin penasaran saat dia mengatakan hal itu. Memangnya ada hal apa ya di rumah yang kutinggali ini? "Kamu pasti wis tahu kalau rumah itu lama gak ditinggalin kan? Tahu nggak kami menyebut rumah itu dengan sebutan apa?" Aku menggeleng. "Rumah demit," ucap Wisnu. Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan, dilarang untuk mendekati rumah ini. Banyak isu mengerikan yang dia dengar. Dulu pernah ada yang lewat rumah itu dan nemuin mayat terbaring di pekarangan. Mayatnya sudah membiru, tapi matanya melotot. Dia manggil orang kampung untuk evakuasi, tapi pas balik ke sana, mayatnya sudah tidak ada, ucap Wisnu. Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran, apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah? Di kampung ini setelah azan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada yang keluar rumah. Untungnya ibu sudah menyalakan lampu luar. Setidaknya setelah listrik menyala, rumah ini tidak terasa menyeramkan seperti awal kami datang. Jangan di atas, aku gak bisa nangkap kamu." Saat memasuki rumah, aku mendengar suara gendis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun mendekatinya ke kamar dan menyaksikan sedang menatap ke sudut-sudut langit rumah. "Gendis, kamu bicara sama siapa?" tanyaku. Gendis pun menoleh ke arahku. Dia pun menggeleng, tidak menjawab pertanyaanku. "Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang," tanyaku lagi. Gendis menggelengkan kepalanya sekali lagi dan keluar berlari melewatiku menuju ke arah ibu yang ada di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat ada orang di kamar itu. "Mau mandi dulu atau makan dulu?" tawar ibu yang sudah selesai menyiapkan makan malam kami. "Makan aja dulu Mas," ajak Gendis. "Oke," jawabku singkat. Aku dan Gendis makan berdua, sementara ibu menemani kami sambil mengupas bawang merah untuk dimasak besok. "Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa sih? Jangan bohong," tanyaku di depan ibu, berharap ibu bisa mengetahui apa yang kudengar. "Gak ngomong sama siapa-siapa," balasnya. Tapi dia menjawab sambil tanpa menoleh ke arahku. Aku tahu kalau dia berbohong. "Jangan berbohong," ucapku dengan santai. Tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menekannya. "Yaudah,
Kalau Mas Mukti mau tahu, ntar juga ketemu, jawabnya sambil membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengernyitkan dahi, tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi, tapi ibu berasumsi bahwa Gendis sedang asik bermain dengan imajinasinya. Namanya juga anak kecil, mungkin bisa ngobrol sama bonekanya atau teman hayalannya, jawab ibu dengan tenang. Malam ini aku sudah tidur di kamar sendiri, sedangkan Gendis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal terbaik dari pindah rumah. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tape adalah salah satunya hiburanku di tempat ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Space Jam untuk menemaniku sampai waktunya tidur. Mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Aku bernyanyi di depan mengikuti nada di lagu itu sambil bergaya layaknya vokalis band. Mungkin sedikit kekanak-kanakan, tapi ini cukup seru. Apalagi aku tidak bisa berharap menonton televisi bersama di pos ronda seperti dulu. Di desa ini jarang yang memiliki televisi. Kalaupun masih ada, hitam putih. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar. Gendis? Bukan, suara tawanya berbeda dengan Gendis. Merasa mulai tidak nyaman, aku pun mengecilkan radioku dan pergi ke kasur. Sepertinya aku harus tidur cepat malam ini. Klek. Aku terbangun saat satu sisi kaset pita sudah selesai diputar dan radio tapeku mati dengan sendirinya. Aku mengembalikan kaset itu ke dalam tempatnya dan ingin segera kembali tidur. Tapi aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit yang saat ini berada di kamarku. Saat ingin kembali tidur, mataku melihat dari arah itu dan rasa takutku kembali datang. Benar saja, dari sudut itu terlihat seorang anak laki-laki yang memandangiku dengan posisi terbalik. Aku tidak bisa melihat kakinya. Yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala hingga pinggang menembus langit-langit. Seketika aku berkeringat dingin. Aku meremas selimutku tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan saat makhluk itu menyadari aku sedang mengamatinya, ia tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang hitam. Aku, "Ibu, ibu!" teriakku. Sayangnya, tidak ada reaksi dari ibu. Dengan kaki yang lemas, aku keluar dan ke kamar ibu untuk membangunkannya. "Setan, setan, Bu!" Aku membangunkan ibu. "Setan, jangan ngawur kamu!" bantah ibu yang sedikit kesal karena aku bangunkan. Aku pun menarik ibu ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamar. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibu, tapi aku malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk tidur di kamar ibu bersama Gendis. Nah, seru banget nih. Nah, untuk kelanjutannya nih, nanti Jurnal Horor akan kasih kelanjutan dari cerita Tanah Wingit 1994 ini di bagian yang selanjutnya. Nah, ini bagian pertama. Jadi kalian nanti langsung simak aja kelanjutannya di cerita yang kedua.
Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, terus komen juga, terus share juga ke teman-teman kalian. Ingat, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita jelas-jelas berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Masih banyak hal-hal yang di luar nalar dan mungkin tidak bisa pecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.